Halo pemirsa setia Fibis News, jumpa dengan saya Alfred Pakasi dalam program Fibis News Domestic Market Review and Outlook periode 29 Juli sampai dengan 2 Agustus 2024. Pergerakan antara konsolidasi dan koreksi pasar. Ya, pasar investasi domestik pada minggu lalu diwarnai dengan sejumlah isu, diantaranya pasar keuangan di minggu lewat ini kembali dalam koreksi, namun agak mereda. Sementara itu sentimen regional juga cenderung dalam moda koreksi profit taking. Bank Indonesia mengindikasikan penyaluran kredit baru pada triwulan 2 2024 meningkat. Pihak lain, capital inflow masih mengalir namun agak terbatas sekitar 1,9 triliun rupiah dalam seminggu menurut data Bank Indonesia. Data ekonomi yang diperhatikan pasar pekan mendatang adalah rilis inflasi indeks harga konsumen pada hari Kamis. Untuk minggu berikutnya, isu prospek ekonomi dalam dan luar negeri akan kembali mewarnai pergerakan pasar. Seperti apa dinamika pasar hari ini? Berikut detail dari Fibis News Domestic Market Review and Outlook periode 29 Juli sampai dengan 2 Agustus 2024. Kita awali dengan pasar modal Indonesia. Minggu yang baru lewat, IHSG terpantau berakhir agak flat dengan terkoreksi tipis di pekan keduanya, cenderung dalam rentang konsolidasi 3 minggu terakhir, di mana sempat digerus profit taking, namun di akhir pekan rebound dipimpin sektor transportasi. Sementara itu, bursa kawasan Asia pada umumnya juga bias melemah. IHSG secara mingguan ditutup melemah tipis 0,09% ke level 7.288. Untuk minggu berikutnya, IHSG kemungkinan akan masih konsolidatif antara lanjutkan uptrend dan profit taking pendek. Beralih ke mata uang rupiah terhadap dolar AS, pekan berlalu terkoreksi di pekan keduanya ke level 3 minggu terendahnya. Ini dipicu oleh bertambahnya faktor ketidakpastian setelah mendadak Biden mundur dari pencalonan presiden AS yang menyebabkan dolar cenderung dipilih sebagai safe haven. Sehingga rupiah secara mingguannya berakhir melemah 0,52% ke level 16.285 rupiah per US dollar. Sementara dolar global range bound dan agak flat. Kurs USD IDR pada minggu mendatang diperkirakan masih bias menaik atau kemungkinan rupiah akan terkoreksi secara bertahap. Ya, harga obligasi rupiah pemerintah Indonesia jangka panjang 10 tahun terpantau turun secara mingguannya. Ini terlihat dari pergerakan naik yields obligasi pemerintah dan berakhir ke level 7,080% pada akhir pekan. Ini terjadi di tengah aksi beli investor asing di SBN, sementara yield US Treasury terpantau menurun di pekan keempatnya. Ya, pemirsa setia Fibis News, hasil survei perbankan Bank Indonesia mengindikasikan penyaluran kredit baru pada triwulan 2 2004 meningkat. Hal ini tercermin dari nilai saldo bersih tertimbang penyaluran kredit baru sebesar 89,1%. Meningkatnya pertumbuhan penyaluran kredit baru tersebut terjadi pada hampir seluruh jenis kredit kecuali kredit konsumsi. Sementara itu, berdasarkan data transaksi 22 sampai dengan 25 Juli 2024, non-resident tercatat melakukan beli neto atau capital inflow 1,93 triliun rupiah. Terdiri dari beli neto 3,37 triliun rupiah di pasar SBN, jual neto 1,39 triliun rupiah di SRBI, dan jual neto 0,05 triliun rupiah di saham. Ya, demikian pemirsa setia Fibis News, kita sudah membahas bersama Fibis News Domestic Market Review and Outlook periode 29 Juli sampai dengan 2 Agustus 2024. Saya Alfred Pakasi di sini, mohon diri sejenak. Baiklah, untuk kita semua stay healthy. Salam Fibis.